Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini hari Minggu, saya alhamdulillah ini ada pekerjaan perbaikan pompa. Waduh, ini pompa Hitachi yang sangat besar ya teman-teman. Ini dulu bapak saya ini yang memperbaiki. Waduh, lebih itu kalau 10 tahun. Katanya hari ini problemnya suaranya kasar atau gimana. Ini di daerah sini memang cukup dalam ya teman-teman, sekitar permukaan mungkin 30 meter ini. Ini saya tunggu dinyalakan dulu lampunya, saya bersihkan dulu tempatnya. Hitachi berapa ini? Tangkinya di luar. Nah ini teman-teman saya tunjukkan, ini juga memakai pressure tank, tapi tangkinya di sampingnya dari mesin. Problemnya apa ini? Saya colok dulu Pak. Wah, sepertinya ini nih. Coba nanti saya buka di sini pancingan. Sebelum membuka pancingan seperti biasa, saya ingat ini towernya sangat tinggi. Keluarannya berarti ini sudah lupa ya teman-teman, udah lebih dari 10 tahun ini. Nah, stop kran saya tutup supaya nanti kalau masih ada sisa air yang ke atas bisa buat mancing, karena sudah nggak punya air ini. Kalau dari suaranya sepertinya tidak berputar atau mutar ininya aja, apa kumparan apa angkernya itu teman-teman, angkernya dinamo rotornya itu lepas bisa itu teman. Air pancingan penuh, saya coba colok lagi. Suaranya loh Pak, suaranya oh munyer Pak, munyer cuman kelaker berarti ini, kelaker insya Allah. Moncrot berarti berputar. Ini niku dicabut. Kecil ya di sini. Kita coba pasang kran di sini sebelum membongkar ini teman-teman, apa pengatur tekanan. Takutnya ini nutup, jadi keluaran ke tangki kecil. Keran ini saya lepas, ini 3/4, tinggal saya oper ke sini. Ini plugnya, dopnya kita oper ke sini biar tahu seberapa tekanan airnya. Mudah-mudahan bukan jet yang bermasalah ya, katakanlah jetnya buntu ya kita jebul. Tapi kalau jetnya rusak, nozzle-nya retak atau saringannya buntu, ya harus bongkar angkat pipa dari dalam sumur. Tapi ini harus 3 orang ya minimal nih teman-teman, karena di sini sangat dalam, sangat dalam. Ini pompa Hitachi paling besar ini seingat saya ini. Coba ini saya oper kerannya ke sini, karena kerannya sama 3/4. Yang di sini ini yang saya plug. Mudah-mudahan ini apa permasalahan di sini membrannya lengket. Tapi yang pertama apa, suara tadi, suara itu dari mana? Saya butuh mengalir dulu nih teman-teman, karena nggak punya air yang penting. Ini pelanggan mempunyai percetakan, jadi saya susah itu teman-teman kalau bekerja di percetakan ini apa ya, karena yang pertama nggak boleh kena air itu, tapi yang penting lagi apa, nggak boleh ada api. Jadi apa, saya nggak bisa merokok, itu aja teman-teman. Sangat dilarang merokok di area percetakan seperti ini. Ini keran 3/4 sudah saya pasang di sini. Ada selang ini, sudah saya buka langsung. Seperti apa kalau nanti di sini kencang ya, tadi di sini kan nggak kencang ya. Kemungkinan ini teman-teman, klep samping atau regulator tekanan itu
lengket. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata tidak keluar. Ternyata yang nyemprot tadi itu hanya air pancingan ya. Ini saya buka. Ini saya tutup dulu. Kalau ngeloskan tadi tidak mampu ya teman-teman. Ini jet jelas harus fungsi ya teman-teman. Tidak mungkin kedalaman sekian. Ini kalau di los ya tadi itu tidak mengalir. Ini saya tutup dulu, saya buka kecil seperti apa. Tekanannya, oh nggak mungkin kuat kita ya teman-teman. Wow. Langkah awal saya buka ini dulu aja teman-teman, apa pressure regulator, pengatur tekanan sebelum melepasi semuanya. Inilah pompa Jepang ya teman-teman, semua memakai flange, memakai baut, memudahkan. Cuman cukup banyak ini bautnya yang harus saya lepas. Seperti ini kalau model Hitachi yang besar-besar itu rata-rata di atas memakai ini teman-teman. Ya juga ada yang di samping memakai kunci 8. Nanti saya tunjukkan seperti apa yang namanya pengatur tekanan, atau kalau di Malang orang bilangnya klep samping ini. Klep topi, karena ada topi, karet seperti topi yang didorong, ditekan pakai pir. Membatasi ini, mengatur tekanan di dalam ruang mesin ini agar ada tekanan secukupnya untuk membuat aliran itu air tidak semuanya keluar, tetapi sebagian dibawa ke pipa tekan yang masuk ke dalam jet di dalam sumur. Jadi tidak di los itu maksudnya. Kalau di pompa yang Italian style ya ada stop kran. Ini kan kekeluarannya teman-teman. Keluarannya di sini. Jadi kalau yang tangki bawah normal ya biasanya klep sampingnya ada di samping. Jadi ini namanya nih klep atas ini. Karena ini di sini tangkinya. Seperti ini pengatur tekanan. Ya ini sudah sope ini penutup pirnya. Nah, ini main teman-teman. Nah ini menekan klep topi ini. Hati-hati itu tekanan dari tangki masih ada. Si kencang. Oke, saya buka aja di sini dan tidak nyemprot ke mesin. Sepertinya yang di bagian bawah ini lengket sekali ya, nutup. Nah ini kan dari arah tangki, sisa tekanan tangki ya. Nah ini teman-teman. Nah di sini sudah nggak ada tekanan di ruang bawah ini. Berarti ini kemungkinan ya bisa ini teman-teman, apa kelet sekali. Ini klepnya juga udah mati ya, bukan klepnya ya. Ini apa selubungnya plastik ini untuk menahan pir ini kan harus bebas naik turun di sini. Jadi tidak bisa membuka menutup lagi, mati ini. Ini selongsongnya yang pecah tadi sudah saya potong ya. Harusnya seperti ini ya. Selongsong ini hanya untuk pelindung pir ini ya teman-teman, biar tidak langsung melukai karet, membran karet topi tadi. Jadi main seperti ini nantinya. Nah, tadi kan ini tertabrak selongsongnya ini harusnya yang main di dalam besi ini udah kena karat. Nah, jadi ini mengikuti apa tekanan di ruang pompa, namanya klep samping atau pengatur tekanan, pressure adjuster untuk pompa Japanese style, teknologi Jepang seperti ini.
melepas karet topi ini juga hati-hati ya, karena lengket, jangan dipaksa ya teman-teman. Yang harusnya sebelumnya bagus, nanti ini sobek. Cukup susah mencari ini teman-teman. Kalau punya Shimizu gampang ya, Hitachi ini juga harganya mahal, 100 lebih gitu. Kalau Shimizu mungkin karet topi itu cuma 25.000. Shimizu sama dengan Sanyo. Kalau Hitachi memang seperti ini, besar. Untuk Sanyo bisa memakai punya Shimizu, topinya, karet topinya. Ini sudah saya tutup lagi teman-teman. Kemungkinan ini bismillahirrohmanirrohim. Saya tujuannya hanya tadi kan keluar bisa, air keluar bisa ya, kecil walaupun kecil di sini. Ini mungkin ini membantu dengan apa? Karet ini kemungkinan lengket tadi, karet topi ini. Jadi saya tujuannya hanya punya air dulu lah. Tapi mudah-mudahan ini juga pengaruh ya teman-teman, karena di sini tadi ya cukup besar ya kalau lewat dari sini. Tapi waktu lewat dari sini kecil sekali. Perlu diingat ya teman-teman, pompa Jepang itu hampir semua pompa Jepang itu bapak saya sering bilang, pompa Jepang itu nggak jos. Beda dengan pompa Itali atau pompa Eropa ya. Pastinya nggak jos, debitnya nggak pernah besar kalau pompa Jepang itu. Suatu saat nanti saya jelaskan. Itu salah satu apa rahasia Shimizu bisa merajai menjadi pompa air di Indonesia menggeser Sanyo. Jadi tekanannya atau dorongnya dan kemudian daya tahannya pompa Jepang itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba lagi untuk punya air saja. Masih ngisi tangki itu rupanya, karena sekarang main ya teman-teman, ngelos, terlalu ngelos itu. Segini itu terlalu ngelos ya. Kalau pompa jet sebesar ini beratnya kelihatan ya, terlalu ngelos. Ya itu tetap tidak mau ya teman-teman, karena harus ditahan dulu. Nanti setelah ada tekanan bisa dilepas. Terlalu ngelos. Tadi kan ada apa pir yang mati ya, ketatap dengan apa ketabrak selongsong. Sekarang ngelos. Jadi harus ngisi tangki dulu, tidak bisa itu teman-teman. Tetap harus dicekik lagi di sini. Ya langsung kosong ya ruang pancingan, karena langsung terlempar itu semua teman-teman. Air yang ada di ruang pompa ini langsung terlempar. Ini ruang pompanya besar ya teman-teman, model ini. Langsung terlempar ini karena ini sudah ngelos ini. Ini nanti kalau nggak berhasil untuk pertolongan pertama ini saya butuh air dulu teman-teman. Ini ya harus di setel ini. Biasanya keras sih. Oh alhamdulillah masih bisa nih. Karena tadi kan tertabrak pernya itu apa? Membrannya tidak bisa naik full karena ada selongsong itu teman-teman. Berarti ini saya tekan dulu ini, langsung masuk tangki itu tadi airnya, hilang pancingannya, tidak mengisap. Ini kelihatan tadi tinggi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah naik ini. Kan terbukti teman-teman, ngelos banget itu. Nah, sekarang saya tambah dulu. Ya ini sudah jalan tangki bertekanan dan ini juga lebih kecil ya. Coba kalau keluar di sini langsung ya juga tidak bisa.
sekarang ini bisa full ya teman-teman, full ke kiri, jadi ngelos karena ini sudah mulai masuk ke instalasi. Jika mendapat beban, ini sisanya tadi masih banyak yang di pipa jalur ke atas. Tadi saya gunakan mancing, alhamdulillah itu gunanya menutup stop kran ya, masih punya sisa air dari instalasi untuk mancing tadi. Tidak perlu saya tes pakai tang ampere ya, tidak panas, kemudian hanya di klaker. Tapi yang penting nih, yang dari tidak mengalir dulu ini, saya ke toren dulu sambil merokok. Ini tadi saya ke atas kok tidak mengalir, ternyata mungkin kengelosen ya. Saya pancing lagi, ini coba saya tutup lagi di sini, tapi ini saya kencangkan lagi klep sampingnya. Kita nyoba otomatisnya juga, pressure switch-nya. Ya, berisi ya teman-teman suaranya. Mampu mati tuh pressure switch-nya. Ya mungkin ya pressure switch-nya settingannya pendek. Tapi kalau dari kemampuan ini sawah jetnya masih fungsi. Kemungkinan kalau kita besarkan tidak mampu ya saringan yang setengah buntu. Jet fungsi kalau bisa menekan ini ya, berarti ada yang dihisap hasilnya. Akhirnya bertambah, akhirnya menghasilkan tekanan, memutus pressure switch. Ini berarti saya tadi terlalu cepat ngelosnya ya. Ya, masih bekerja itu pressure switch-nya. Sekarang saya coba buka stop kran ke atas. Nah, on-nya juga harus lebih tinggi dari tinggi toren ya teman-teman, karena pressure switch masih dipakai ini. Ya berarti mampu ini. Wah, ini harus naik turun nih. Saya keburu ini teman-teman, membuka ini. Tapi memang ini dengan kedalaman 25 meter, 30 meter juga harus mencekik ya. Pompa model Jepang ini ya. Bisa dilihat teman-teman, discasnya aja tetap pakai 1 in ya kalau apa Hitachi. Kalau sanya itu pasti sudah 1/4 semua itu. Ya beda di konstruksi mesin dan konstruksi jetnya. Mudah-mudahan ini bisa naik ini, nggak keburu saya besarkan ya. Sebenarnya besarkannya itu dari sana, kalau dari sini itu sudah telat karena ada ruang kosong dulu di pressure tank. Itulah gunanya gimana memasang stop kran ya sedekat mungkin dengan keluaran. Ini juga persis di keluaran pompa. Kalau sudah masuk ke tabung dikasih stop kran itu terlambat ya. Kalau tabungnya masih kosong ya bisa ngeslong. Dan ini coba saya tambah sedikit karena sepertinya pipa sudah terisi air. Saya tambah sedikit, maksudnya di los ya, diputar ke kiri, keluarannya ditambah. Kita tes lagi. Ya, tambah cepat ya karena ngisinya lebih cepat ke tangki. Tapi yang penting nanti nggak sampai drop ya, berarti ini masih mengalir. Terlalu besar nanti ya nggak mengalir. Oke, saya harus naik ke atas ini. Ya, naik turun tangga ini cek toren itu yang ongkosnya mahal ya, berulang-ulang itu teman-teman. Olahraga juga kita ini. Ini juga diterik matahari, vitamin D gratis, sambil kerja dapat vitamin D. Torennya di lantai, di atasnya lantai 2 ya. Cukup tinggi sekali dan besar
Kasihan pompanya itu, jalannya dari tata awal ke kosong ini ya sangat lama ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah mengalir nih teman-teman. Yuh, tingginya hampir ini 12 meter lah. Ini dari suara udah terdengar ini. Ya tadi terlalu ngelos dulu ya startnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah mengalir. Ternyata memakai ini pelampung ya teman-teman. Jadi bener ya kalau pressure switch tadi harus berfungsi. Alhamdulillah udah mengalir. Ya ini teman-teman, sebesar ini loh, nggak kenceng ya kalau pompa Jepang itu. Nanti saya tutup. Ternyata memakai pelampung ya punya sampean itu ya. Hidup matinya memakai pelampung, bukan radar. Enggak di sini. Jadi kalau penuh dia nutup, terus otomatis pompanya cetek. Iya, memang aslinya otomatis ini, nggak pakai radar. Radar itu apa, Pak? Radar tuh ya narik kabel tuh kan kumpo sampai dhuwur ngono iku. Tapi mati hidupnya berkala. Kalau ini ya kayak keran langsung ya kalong ya urip kumpo gitu. Nggak apa-apa, memang pompanya juga ada pressure switch-nya. Ya Sena ini selalu penuh. Buat narik kabel itu susah teman. Cuman kalau radar itu berkala hidupnya. Kalau ini ya kayak ngisi kloset gitu loh. Nah, kalong didi pompanya hidup. Semua ada kelebihan kekurangan. Enaknya gini tuh selalu penuh. Tadi tuh klep sampingnya sepertinya Om, kelengket jadi mobil ini cok wili. Tak buka kan ada keran kontrol di situ ya. Itu bapak kan mesti gitu ya, dibikinkan keran kontrol. Nang kono milih cewili ya jelas gak mampu. Tapi sing suara beda kasus. Itu kelaker insyaallah. Nanti ae gak apa-apa. Yang penting milih banyu seiki engko palai ndek banyu baru kita bongkar. Ya. Nggih. Ya pompa wis hebat tuh umur segitu. Pompa Shimizu wis ludes itu. Loh, bukan masalah larangnya, itu Jepang itu loh Mas Yanu. Iya, double jet. Tapi yang paling besar itu Om, paling besar, paling mahal. Berapa dulu? Iya, untuk 30 meter. Beli baru kan dulu Om? Tahun berapa beli? 30 tahun di sini. Ya Allah, pompa. Ya. Tapi pompa ini cukup lama juga kan? Oh ya. Berapa dulu harga beli, Mas Yan? Iya ta. Enggak, ini Hitachi terbesar Om. Hitachi yang paling besar. Ya, 26 meter di sini sumurnya ya, permukaan karena sumur gali ya teman. Coba saya buka, ini harus hidup. Saya tunggu. Aduh, ini juga ternyata baru ngecek ini kendor ini. Hampir jatuh ini teman-teman. Ya, ini saya buka. Harus mampu keluar ya airnya. Nah, itu pressure switch dari off ya. Makanya airnya kencang. Kita tunggu dulu sampai jerodonya habis. Harus pompanya on dan tetap mengalir. Ini setting memakai pelampung ya teman-teman, sesuaikan ini. Harus settingnya jelas lebih tinggi, onnya lebih tinggi dari tinggi toren. Katakanlah tinggi tandon di 10 meter, tekanan kan 1 bar ya. Nah itu onnya pressure switch ya harus lebih dari 1 bar. Nanti ini pas habis gini ya nggak mampu on, nggak terlalu rendah. Itu ternyata merek bagus ya, Move teman-teman, pelampung. Saya rasa jerodonnya sudah habis di tangki ini, sudah on pompanya. Jadi sudah mengalir ya teman-teman. Kita tinggal ini menyelesaikan masalah yang suara tadi, itu insya Allah piring atau lager.